Jangan lupa subscribe, komen, bunyikan lonceng, serta share. Ribuan orang dari penjuru Nusantara berkumpul di Gedung Islamic Center Surabaya, Jalan Raya Duku Kupang nomor 122 sampai 124, Sawahan, Kecamatan Duku Pakis, Surabaya. Mereka mengatasnamakan organisasi masyarakat yang bernama Ikatan Persatuan Putra Madura atau IPAMA. Mereka hadir guna mengikuti acara deklarasi IPAMA serta dialog interaktif. Acara ini juga mengesahkan serta mengambil sumpah jabatan para Dewan Pengurus Pusat atau DPP serta anggota Ikatan Persatuan Putra Madura yang disingkat IPAMA pada hari Selasa, tanggal 12 November tahun 2024 di Gedung Islamic Center, Surabaya. Acara deklarasi ini dihadiri langsung oleh Ketua Harian IPAMA, Aceh Kusuma, Ketua Umum Ormas IPAMA, Haji Rasid Sekjen Ormas IPAMA Kholil Yahya, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu terhormat lainnya. Dalam kesempatan ini para anggota, serta pengurus pusat menantikan momen-momen ini. Semoga organisasi masyarakat IPAMA ini semakin berkembang, kuat, kompak serta jaya selalu. Ada di mana-mana putra-putri IPAMA, misi yang sama, putra-putri IPAMA, katakan, gunakan segala bentuk kebukaan, duduk kami musyawarahkan, berdiri tanpa raja, katakan, musnahkan segala bentuk kebodohan, duduk kami sama rata, berdiri tanpa raja, berbeda-beda suku, agama dan bahasa, tetap satu Indonesia. Berbeda-beda suku, agama dan bahasa, tetap satu Indonesia. Ratakan, musnahkan segala bentuk kebodohan, duduk kami sama rata, berdiri tanpa raja, bersatu kita teguh, bercerai kita untuk IPAMA. Bersatu kita teguh, bercerai kita untuk IPAMA di hatiku. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan senantiasa berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, dan berpegang teguh kepada syariat Islam. Yang kedua, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan segala undang-undang dan peraturan di bawahnya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa, khususnya Jawa Timur dan Madura Barat. Yang ketiga, demi Allah, saya bersumpah masa bakti 2024-2029 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
kemudian Selikaru Wilis, kemudian Bromo. Nah, ini menjadi agenda besar rencana strategis negara dalam membangun sebuah percepatan pembangunan, menjadi percepatan ekonomi. Tujuannya adalah bagaimana Jawa Timur tidak mengalami disparitas pembangunan, sehingga kemudian tujuan besar dari Ikatan Persatuan Putra Madura adalah bagaimana mengawal secara segmentatif, ada mengawal yang namanya pembangunan, kemudian kesehatan, sosial, terus pendidikan. Ini menjadi agenda-agenda besar Ikatan Persatuan Putra Madura yang dikomandoi oleh beliau selaku Ketua Umum Mediasi dan saya selaku Ketua Harian sebagai juru bicaranya beliau. Sasaran-sasaran ke depannya seperti apa? Yang pertama tentu kita memiliki program-program unggulan. Yang pertama itu berkaitan dengan ada program-program secara segmentatif. Kita melihat ada divisi-divisi khusus yang menaungi beberapa struktur-struktur yang ada di Ikatan Persatuan Putra Madura. Ada struktur di mana divisi itu menyentuh bagian pendidikan. Tentu pendidikan menjadi target pertama untuk kemudian bisa mengentaskan bagaimana masyarakat Madura sumber daya manusianya ini berkembang dan tidak ketertinggalan. Tentu alokasi APBD Provinsi Jawa Timur ini memiliki anggaran yang sangat besar daripada OPD-OPD yang lain. Nah, bagaimana kemudian anggaran ini tepat sasaran? Nah, itu yang pertama. Secara segmentatif tentu ada di bidang kesehatan. Kita IPAMA memiliki agenda besar juga bagaimana divisi kesehatan itu mampu mengcover kebutuhan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Tentu bagaimana beberapa akses kesehatan, terus kemudian dalam istilah Permenkes itu ada istilah program BOK, bantuan operasional kesehatan, di mana akan menyentuh bagian sebuah promotif preventif, atau bagaimana kemudian ada istilah pencegahan. Di situ dalam sektor kesehatan IPAMA hadir untuk mengabdi dan divisi-divisi tersebut yang menjadi leading sektor untuk mengawal kegiatan tersebut. Mohon izin, Bapak. Dengan ke depan seperti apa dalam membentuk visi-visi yang lain di Provinsi Jawa Timur? Gimana Mas? Dalam memanfaatkan jaringan-jaringan untuk membentuk. Tentu begini Mas, IPAMA ini menjadi organisasi yang berbeda. Kita tidak ujuk-ujuk kemudian melakukan aksi, tetapi bagaimana kemudian IPAMA ini hadir dalam rangka untuk melakukan advokasi, melakukan semacam kalau kita bisa bermitra dengan pemerintah, ngapain kita harus ini? Artinya kritik boleh, tapi harus konstruktif membangun. Kritik boleh, tapi kita harus memberikan solusi. Nah, kehadiran IPAMA hari ini menjawab keresahan-keresahan yang ada di Jawa Timur. Bagaimana LSM itu tidak hanya menjadi segerombolan yang kemudian hanya merecoki, yang kemudian hanya ingin menjadi, mohon maaf, kayak bikin kisru, terus kemudian chaos. Ini tidak penting Mas hari ini Mas, karena hari ini kita ada di zaman yang penuh dengan yang namanya digitalisasi, kan begitu Mas. Oke. Harapan ke depan dengan dibentuknya IPAMA ini, generasi ini? Yang pertama tentu harapan kita adalah menjaga hadirnya IPAMA ini seirama dengan kondusivitas yang ada di Jawa Timur, seirama dengan visi misi gubernur terpilih, wali kota terpilih, seperti itu Mas.